Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen Ibu Eva Fadila SH MH selaku dosen mata kuliah Qawaid Fiqhiyah Siyasah, dan kepada kawan-kawanku yang berbahagia. Dibuatnya video ini sini ingin mengerjakan tugas mata kuliah Qawaid Fiqhiyah, yaitu tentang definisi qawaid fiqhiyah dan kaidah kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung kepada kemaslahatan. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama Handi Imawan dengan NIM 2011200097 dari kelas HTNC semester 4. Baik, qawaid fiqhiyah merupakan kata majmuk yang terdiri dari dua kata, yaitu kata qawaid dan fiqhiyah. Masing-masing memiliki pengertian tersendiri. Qawaid merupakan bentuk jamak dari kaidah, yang secara etimologi diartikan dasar-dasar atau fondasi sesuatu, baik yang bersifat konkret, materi, indrawi, seperti fondasi rumah, maupun yang bersifat abstrak, non materi dan non indrawi seperti usuluddin atau dasar-dasar agama. Kaidah yang berarti dasar-dasar yang bersifat materi telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 127 dan surat An-Nahl ayat 26, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggalkan dasar-dasar fondasi Baitullah beserta Ismail, dan yang artinya, maka Allah hancurkan rumah mereka dari fondasinya. Itulah arti qawaid secara bahasa. Sedangkan arti kata fiqhiyah yang berasal dari kata fiqh secara bahasa berarti pengetahuan, pemahaman, mengetahui kebaikan dan keburukan dalam memahaminya, dan memahami maksud pembicara dan perkataannya. Sedangkan pengertian fiqh menurut istilah para ulama ahli fiqh mutakhir memberikan arti fiqh secara eksklusif, yaitu bersikar pada hukum-hukum yang praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut Jamaluddin Al-Asnawi, secara etimologi kata fiqh lebih dekat kepada makna itu sebagai firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 122, yang artinya tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang yang memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaum apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Juga telah tertulis dalam hadis Nabi yang artinya, siapa yang dihendaki Allah mendapatkan kebaikan akan diberikan pemahaman dalam agama. Hadis riwayat Muslim dari Muawiyah. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa qawaid fiqhiyah menurut etimologi berarti dasar-dasar atau fondasi ilmu
atau pemahaman. Pengertian qawaid fiqhiyah menurut istilah dalam hukum Islam menurut Al-Tafzalani wafat 791 Hijriah adalah bahwasanya qawaid fiqhiyah adalah suatu hukum yang bersifat universal yang dapat diaplikasikan kepada seluruh bagiannya agar dapat diidentifikasi hukum-hukum bagian tersebut darinya. Definisi yang dikemukakan oleh Al-Tafzani ini sama dengan definisi yang dikemukakan oleh ulama lainnya seperti Al-Jurzani wafat pada 816 Hijriah dan Al-Qafawi Al-Hanafi wafat 1094 Hijriah. Adapun menurut sebagian ulama lainnya mendefinisikan qawaid fiqhiyah sebagai suatu yang bersifat universal, dan ada pula yang mengartikan sebagai suatu yang bersifat mayoritas. Dari pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas, mayoritas itu ulama memandang bahwa qawaid fiqhiyah adalah aturan-aturan yang berkaitan langsung dengan perbuatan para mukallaf. Artinya bahwa yang menjadi ruang lingkup qawaid fiqhiyah adalah perbuatan mukallaf. Dan dapat dipahami juga bahwa qawaid fiqhiyah adalah aturan-aturan dasar tentang perbuatan-perbuatan mukallaf yang dapat menampung hukum-hukum syara. Adapun kaidah kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung kepada kemaslahatan. Itu ada dari kaidah ke-25 yang artinya mendahulukan diri sendiri dalam hal yang bukan ibadah itu yang dicari. Misalnya mendahulukan dalam hal kemiskinan atau yang sering disebut demi orang lain. Ada Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an aritihi, yang artinya setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya itu. Kaidah ke-26 yang artinya kebijakan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus dilandasi dengan kemaslahatan. Misalnya, ketika imam berbagi zakat terhadap beberapa asnaf, maka diharamkan memberikannya kelebihannya kepada salah satu asnaf jika kebutuhannya sama. Nabi SAW bersabda yang artinya tolaklah hukum hudud itu dengan perkara yang ragu-ragu. Kaidah ke-27 itu yang artinya hudud atau hukum had itu hilang dengan adanya perkara yang subhat. Misalnya bagi orang yang menjima perempuan dan ia menyangka bahwa perempuan itu adalah istrinya, maka ia tidaklah dapat hukuman had. Kaidah ke-28 yang artinya perkara yang membuat kesempurnaannya hukum wajib, maka perkara itu hukumnya wajib pula. Misalnya wajib mencuci bagian dari leher dan kepala beserta mencuci wajah. Kaidah ke-29 yang artinya keluar dari khalifah hukumnya sunnah. Misalnya disunahkan menggosok-gosok dalam bersuci, berwudu dan meratakan supaya pada kepala karena keluar dari khalifah Imam Malik yang mewajibkannya.
Cukup sekian yang dapat Han disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi